Adapun teman-teman saya yaitu Rizka Tolodo, Triastuti Tunggadewi, Widyawati Lamante, dan saya sendiri Yumita Emlok. Adapun struktur program bimbingan di SD. Struktur program bimbingan perkembangan yang konferen terdiri dari 4. Ya, komponennya itu 1. Layanan dasar bimbingan, yang kedua layanan respon, yang ketiga sistem perencanaan individu, yang keempat pendukung sistem. Selanjutnya, pengembangan program bimbingan. Tugas pokok guru di SD dalam melaksanakan bimbingan adalah menyusun program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Keputusan Menpan Nomor 93 Tahun 1995 penyusunan program bimbingan konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Program bimbingan di SD terdiri atas program umum dan program khusus. Selanjutnya, keterpaduan program bimbingan dalam KBM. Sampai saat ini dalam sistem pendidikan sekolah dasar, layanan bimbingan masih menjadi tugas terpadu dari guru kelas. Pelaksanaan bimbingan di SD tetap memerlukan dukungan manajerial yang memadai. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penyelenggaraan layanan bimbingan di SD antara lain: yang pertama, aspek program. Program bimbingan bisa menyangkut bimbingan belajar, pribadi, dan sosial, serta bimbingan karir. Yang kedua, aspek ketenagaan. Itu guru SD perlu memiliki pemahaman yang tepat dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan layanan bimbingan, sebab guru SD dipandang sebagai personel yang paling mungkin melaksanakan layanan bimbingan. Yang ketiga, aspek prosedur teknik. Bimbingan di sekolah dasar lebih berorientasi kepada pengembangan. Oleh karena itu, sistem peluncuran bimbingan di sekolah dasar menghendaki keterpaduan antara pendekatan sistem peluncuran bimbingan di sekolah dasar. Keterpaduan antara pendekatan dan teknik instruktur dengan transaksional. Dan yang keempat, daya dukung lingkungan. Proses bimbingan hanya akan berjalan dengan baik jika mendapat tempat yang layak dalam sistem itu, sehingga layanan bimbingan akan dirasakan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, organisasi dan administrasi bimbingan di SD. 1. Organisasi. Pelaksanaan bimbingan di SD saat ini dilaksanakan langsung oleh guru kelas. Pemerintah memiliki rencana untuk mengangkat guru pembimbing sesuai dengan PP 38 tentang tenaga pendidikan. Paling tidak untuk 1 kecamatan seorang guru pembimbing. Kedua, uraian tugas personil. Tugas dan tanggung jawab setiap personil dalam kegiatan layanan bimbingan sehingga dapat memahami tugas-tugasnya dan melaksanakannya sesuai dengan tugas masing-masing. Ketiga, pengawasan. Untuk menjamin terlaksananya layanan bimbingan secara tepat, diperlukan kegiatan pengawasan bimbingan baik secara teknis maupun administratif. 4. Sarana dan prasarana. Program yang telah disusun sedemikian rupa dapat terlaksana dengan efektif apabila didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kekhususan layanan bimbingan. Sarana diperlukan untuk menunjang layanan bimbingan. Kelima, anggaran biaya. Anggaran biaya diperlukan untuk menjunjung kegiatan layanan bimbingan seperti biaya surat menyurat, transportasi, penataran, dan sebagainya. Keenam, kerjasama. Kerjasama yang pertama itu kerjasama dengan pihak di dalam sekolah
Yang kedua, kerjasama antara guru kelas dengan guru mata pelajaran lainnya, serta tenaga administratif pendidik. Ketiga, kerjasama dengan pihak di luar sekolah antara lain orang tua murid, organisasi profesi, puskesmas, psikolog, dan sebagainya.